ingat itu. 9 tahun yang lalu. Masya Allah. Gimana kita mulai? Ya, boleh Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita, yang mana kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan akhlak, ya. Yes. Nah, kita sudah beberapa pekan tidak ketemu, berhubung saya ada memimpin suluk di Labura, sehingga saya tidak bisa ngisinya. Karena di pagi hari kita ada kegiatan juga di sana berupa tawajuh. Makanya tak bisa ngisi. Lagi pula sinyalnya susah di sana itu. Oleh karena itu, ya saya menyampaikan kepada Bang Pakar tidak bisa ngisinya. Ya, alhamdulillah Jumat kemarin sudah saya pulang ke Medan. Nanti lagi suluk lagi, insyaallah di bulan 12. Bulan 12 ada suluk lagi. Ini bagi bapak-bapak yang ingin untuk suluk, bisa ikut gabung di bulan 12 nanti, sekitar tanggal 14. Karena tahu supaya lebih mendalami lagi ya agama ini dan lebih mendalami lagi amalnya, tidak hanya sekedar apa adanya, karena penting. Kalau menurut keilmuan yang saya pelajari, suluk itu penting. Karena kita ini wajib bertarikat. Berapa hari, Ustaz? 10 hari. 10 hari, ya. Di situ kita akan melaksanakan aktivitas thalabul ilmi dan juga aktivitas amal. Insyaallah. Jadi kalau bapak-bapak ada niat dari sekarang, nanti bulan 12, ya. Nah, bulan 12. Jadi sekitar 4 bulan lagi lah, ya. Nah, nanti bisa ikut bersama saya di sana sampai selesai. Kalau di awal ya nggak bisa apa dia. Kalau di awal wajib 10 hari. Kecuali nanti sudah selesai di awal, boleh 3 hari boleh, 5 hari boleh. Cuman sebagusnya dia 10 hari. Nah, kegiatannya di sana itu ya beramal dan berilmu, menuntut ilmu. Jadi memang kegiatannya cukup padat, ya, dari pagi sampai siang, malam, tengah malam. Insyaallah lah, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Terutama kita masih ada cinta kita terhadap dunia ini. Kalau ikut ke sana,
agak terkurang-kurang dia cinta dunia itu. Sehingga fokus dia mempersiap dirinya untuk ke akhirat. Bukan berarti dia melupakan dunianya. Hanya itulah pentingnya tarekat itu. Dan tarekat itu senantiasa ya bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau di dalam kitab saya akan datang kita mengenai tentang menghormati tamu. Iya Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Kalau dalam kitab saya ya. Iya, menghormati tamu. Benar, Ustaz. Sama, Ya. Ustaz. Silakan dibaca dulu Pak Sapri. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Menghormati tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jawrah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim daifahu jaizatahu." Qala, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Qala, "Yaumun wa lailatun wa jaya wa salasatun ayyam. Fama kana wa ra'a zalika fahuwa sadaquhum alaihi." Siapa saja yang mengimani Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Para sahabat bertanya, "Selebihnya itu apa ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Siang dan malamnya menjamu tamu itu selama 3 hari. Lebih dari itu termasuk sedekah baginya." Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, itu dulu Pak. Ya, Ustaz. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam salah satu yang diatur ya, yang diatur di dalam Islam itu bagaimana kita menghormati tamu. Sampai begitulah uniknya Islam itu. Sampai tamu sendiri pun harus diatur. Nah, jadi kalau ada tamu kita datang ke rumah, bagaimana sikap kita? Jadi ternyata kita harus punya sikap ketika ada tamu kita datang ke rumah. Dan ini adalah ajaran kita, ajaran Islam. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita kalau kita punya tamu, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembahasan ini, Rasulullah menegaskan kepada kita bagaimana memperlakukan tamu. Nah, tamu itu bisa saja kaum kerabat kita, atau bisa saja teman kita dan sebagainya. Di sini Rasulullah SAW menghubungkan iman dia dengan Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Siapa ada orang-orang yang beriman, yang mengimani Allah dan hari akhirat. Jadi, siapa saja yang imani Allah dan hari akhirat di situ, falyukrim jarahu. Falyukrim jarahu. Maka muliakanlah tamunya. Jadi, falyukrim jarahu. Maka muliakanlah tamunya. Jarahu.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaijanatu. Ya, jaijanahu. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Itu sama hadisnya itu sebenarnya. Qala, maka bertanyalah para sahabat. Wa ma jaijatahu, wa ma jaijatuhu. Nah, ya, mereka bertanya, selebihnya apa lagi, ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatun wa dayafatun salasata ayyamin. Siang dan malamnya menjamu tamu itu selama 3 hari. Falamma fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi, lebih dari itu termasuk sedekah bagiannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi Bapak saudara-saudara, kita diwajibkan memuliakan tamu. Jadi hukumnya wajib di situ. Memuliakan tamu. Agar tamunya itu dijamu. Nah, dijamu. Ya. Dijamu di situ artinya dilayani. Makanya adab kita kepada tamu itu ya dilayani. Kita layani makannya, minumnya, semuanya, tempat tidurnya. Itu selama 3 hari. 3 hari. Makanya kalau ada tamu datang ke rumah kita, jangan langsung ditanya kapan kau pulang. Nah, apalagi itu kaum kerabat kita. Ya. Apalagi kaum kerabat. Nah, tapi kalau umpamanya orang yang nggak kita kenal, nah, kalau zaman sekarang ya harus waspada juga, ya kan? Nggak bisa seperti pada masa Rasulullah. Kalau pada masa Rasulullah itu luar biasa. Ada orang datang dari sesama Muslim, datang kepada Rasulullah SAW, ingin bertamu. Lalu diumumkan Rasulullah kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mendapatkan pahala yang banyak? Nah, kenapa ya Rasulullah? Ini ada tamu. Nah, sampai Rasulullah menawarkan kepada mereka. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Sampai begitu. Sampainya di rumah, dia duluan masuk ke dalam, disuruhnya istrinya menyiapkan makanan. Saking memuliakan tamunya tadi, dia tidak punya makanan apa-apa kecuali hanya untuk mereka berdua. Tapi karena untuk memuliakan tamu tadi, maka makanan itu mereka berikan semuanya kepada si tamu. Agar jangan sampai nampak mereka nggak makan, maka pas waktu ketika mau makan, dihidangkan, lampu pun mereka matikan. Sampai tamu pun nggak bisa melihat orang itu makan atau tidak. Tamu makan dengan lahapnya, ternyata mereka tidak makan. Sampai begitulah mereka memuliakan tamunya itu. Dia mendahulukan tamu daripada mereka. Nah, itu pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang itu barangkali ada, cuman payah kita menemuinya ya. Ada. Kalau dulu saya sempat merasakan juga. Nah, kakek saya tuh begitu. Dia itu kalau ada tamu ke rumah,
semua tamunya makan dia buat. Walaupun lauknya kadang gula merah. Bayangkan, kadang-kadang lauk gula merah di bawahnya lauknya. Dia bilang ini enak ini makan ini. Nenek kau makannya pakai ininya. Karena nggak ada, namanya di kampung-kampung. Dan bahkan kalau ada orang mau mengutang uang sama dia nggak pernah mengecewakan. Atau orang minta uang sama dia nggak pernah mengecewakan. Walaupun yang diberikannya itu sedikit. Jadi banyak pelajaran juga kita ambil kadang-kadang dari guru-guru kita. Bagaimana cara menghormati tamu itu. Jadi gitu juga kita. Kalau dapat ya, terutama kaum kerabat. Jangan pernah kita ya menunjukkan muka yang masam kepada mereka. Kaum kerabat itu kan bisa saja ibu kita, atau umpamanya bibi kita, atau umpamanya adik kandung kita, atau umpamanya abang kandung kita, atau umpamanya kemanakan kita, itu kan kaum kerabat kita. Maka kalau mereka datang, layanilah mereka. Kalau mereka datang ke rumah kita, layani. Kasih makan, kasih tempat tidur yang layak, kasih minuman. 3 hari. Tidak boleh ditanya. Udah 3 hari barulah kita tanya. Gimana kalian ini memang mau di sini terus atau ada acara yang lain? Nah, begitu. Kalau dia katakan, wah kami 3 hari lagi baru bisa pulang. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, itu sedekah bagi kita. Itu bonus ya. Makanya kalau ada kaum kerabat yang datang, ibu kita, bibi kita, kakak kita, adik kita, ataupun juga uak kita, jangan langsung ditanya. Layani dia terus. Itulah tanda orang yang beriman. Nah, begitu juga barangkali teman yang kita kenal. Tapi yang kita kenal lah. Kalau zaman sekarang harus itu ada tambahannya lah. Umpamanya ya kita ini yang sebagai kajian subuh, ya kan? Nah, kenapa umpamanya kita bertamu ke Malaysia, ya, singgah tempat Pak Deswandi. Nah, begitu nyampe jangan tanya Pak Deswandi kapan pulang ke Indonesia gitu. Tunggu dulu 3 hari gitu. Kalau perlu layani dulu kan gitu. Nantinya atau ke rumah Pak Asman nanti di Malaysia. Nah, ini belum jadi kita ke Malaysia, ya kan? Ini harus ya, jadi. 3 hari Pak saya, 3 hari Pak Asman, Ustaz. 6 hari juga, ya kan? 6 hari juga itu bisa itu ya kan. Nah, nanti kita atur lah kapan kita berangkat ini, ya kan, ke Malaysia. Udah ada tempat kok di sana nih. Udah ada Pak Deswandi, ada Pak Asman, ngajinya di sana, masya Allah. Nah, ya nanti dicatat. Jadi khutmil Quran, khutmil Qurannya di Malaysia. Nah, khutmil Qurannya di Malaysia. Nanti bayar semua, ustaz-ustaznya juga bayar. Ya kan minimal ongkos kan gitu kan, ongkosnya gitu. Ya, khutmil Qurannya di Malaysia. Nanti mendaftar, bikin pendaftarannya, siapa yang daftar bayar. Nanti kan gitu, kos pesawat. Jadi itu tamu ya, makanya harus dimuliakan tamunya. Jadi oleh karena itu makanya kalau kita itu ada tamu yang datang ke rumah, muliakan. Pertama kali yang harus kita lakukan disegerakan. Kalau ada minuman, cepat-cepat ambil minuman. Jangan dia sudah duduk, kalau dapat dia belum duduk, minuman udah ada. Jangan udah setengah jam baru duduk, baru dibuat minuman. Itu nggak memuliakan namanya. Kalau dapat begitu dia nyampe, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, duduk dia, sap. Antar ya, pergi kita ke belakang, ambil dulu apa yang ada sementara, kok yang air putih kah, yang apa. Sebenarnya nanti masak teh manis ya kan. Buat minumannya, ada makanan, kasih makanan. Itulah memuliakan tamu. Ya, nah, memuliakan tamu. Dan jangan cerita susah di hadapan tamu. Ini belum apa-apa, aduh aku 3 hari udah nggak makan gitu. Orang cepat pulang itu. Cerita susah gitu.
Inilah ya, dari beberapa hadis ini, dijelaskan kepada kita fal yukrim jarahu. Jadi mari kita muliakan tamu kita. Baik, itu saja. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh silakan kalau ada. Kalau enggak, kita teruskan. Ya. Baik Pak Ustadz, syukur Pak Ustadz. Baik ya Bapak-Bapak yang punya buku tuh halaman 172 sama 173 ya. Tentang beberapa contoh akhlak mulia ya. Ini poin ke-7. Menghormati tamu. Nah, luar biasa nih. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, sharing-sharing silakan. Ya, kalau tidak ada dilanjutkan, Bang. Ya, lanjut ya. Adakah? Tak ada? Belum ya? Belum ada. Belum. Pak Matondang lah. Pak Matondang dibaca, Pak. Lagi menyimak nih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebarkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'tisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah orang lain sehingga kalian mendapat izin dari mengucapkan salam kepada penghuninya. Terjemah Quran Surah An-Nur. Awala a'udullukum ala sayin ija fa'altumu tahababtum absus salama bainakum. Rasulullah SAW juga bersabda, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan mendapatkan jalinan cinta kasih, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Salah seorang sahabat Abdullah bin Umar sering berkeliling di pasar. Suatu hari seseorang datang dan bertanya kepadanya, apa yang Anda lakukan di pasar? Anda bukan seorang pedagang, tidak juga membeli dagangan. Anda juga tidak duduk dalam kepengurusan pasar. Namun, mengapa Anda sering berada di pasar? Ibnu Umar menjawab, aku sengaja setiap pagi ke pasar hanya untuk mengucapkan salam kepada muslim yang aku temui. Hadis riwayat Bukhari. Demikian beberapa penjelasan ringkas tentang posisi akhlak dan hukum Islam dan beberapa contoh akhlak yang diperintahkan Islam. Tentu masih banyak contoh lain tentang akhlak yang terpuji dan tercela dalam pandangan Islam yang dapat dipahami dalam berbagai kitab tentang akhlak. Ya. Jadi selanjutnya tentang akhlak ini yaitu poin ke-8. Menyebarkan salam. Ya. Menyebarkan salam itu merupakan hal yang perintah kepada kita. Artinya di situ kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini sudah jelas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu berarti seruannya kepada orang yang beriman. Ya. Bukan kepada orang yang tidak beriman. Tapi di sini kepada orang yang beriman. Berarti kalau orang yang beriman, yang pertama kali yang harus tersentuh itu ya orang yang mengaku beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Kata Allah, janganlah kalian masuk ke dalam rumah orang lain. Jadi kita nggak boleh masuk ke rumah orang lain.
hatta tasta'nisu. Ya, sehingga kalian mendapatkan izin. Wa tusallimu, dan juga mengucapkan salam ala ahliha, kepada penghuninya. Ini dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27. Jadi berarti peringatan kepada kita bahwasanya nggak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa ada izinnya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi kadang-kadang itu, ya, itu harus dicegah. Nah, itu makanya rumah kita itu, agar kita terhindar dari orang-orang yang tidak paham syariat, yang suka nyelonong masuk-masuk ke dalam, boleh kita pagar rumah kita itu untuk menjaga istri kita dan anak-anak kita. Makanya rumah saya itu saya jaga itu. Saya pakai pagar sampai ke atas. Sehingga orang nggak mudah masuk. Kadang-kadang kan ada orang karena kebiasaan dia masuk aja dulu. Padahal itu hukumnya haram itu. Dia masuk aja. Sekalipun itu anaknya. Kan ada di dalam kitab yang lain dijelaskan. Ketika ada hadisnya ketika Rasul mengatakan dalam hal ini dilarang masuk tanpa seizin tadi yang di dalam rumah. Lalu anaknya mengatakan, sekalipun itu mak saya yang di dalam. Iya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah kau suka masuk ke dalam rumah itu sedangkan makmu dalam keadaan tidak pakai busana, katanya. Kan itu dia. Jadi makanya kita hati-hati. Hanya rumah kita itu kita pagar. Jadi betul-betul orang masuk itu memang betul-betul seizin kita. Sehingga orang nggak bebas masuk ke rumah kita. Ya kalau belum ada pagarnya ya ditutup aja pintu depannya. Biar orang nggak bebas masuk ke rumah kita. Karena bisa saja dalam rumah itu keluarga kita, ada yang mungkin sedang tidur, ada yang mungkin sedang tidur-tiduran. Apakah itu anak gadis kita, apakah itu istri kita, apakah kita mau anak gadis kita pas waktu tiduran dilihat oleh orang lain? Kan kita kan nggak mau. Nah, makanya hukumnya haram. Makanya yang haram juga mengintip-ngintip dari jendela. Itu hukumnya haram. Bahkan di dalam Islam, kalau kita ada orang yang mengintip di jendela, kan biasa kadang-kadang orang dibukakannya tirainya, ngintip dia. Ada nggak orang di dalam karena nggak disauti salam dia? Pas waktu ngintip kita cucuk matanya itu, dalam Islam itu nggak dihukum itu. Nah itu kesalahan-kesalahan dia gitu. Kesalahan dia. Kenapa kesalahan dia? Karena dia telah mengintip. Gitu. Oleh karena itu, bolehnya kita masuk ketika diizinkan. Bagaimana itu caranya? Ya ucapkan salam. Kalau dia jawab, boleh. Makanya di sini juga harus kita pahami. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Iya kan? Mengucapkan salam hukumnya sunat. Tetapi di dalam hal kita di dalam rumah, kalau kita memang nggak mau mengizinkan orang itu masuk, boleh kita nggak menjawab salamnya. Boleh. Itu menunjukkan kita nggak mengizinkan dia masuk. Makanya orang yang di luar jangan maksa gitu. Karena kalau kita ucapkan salam itu menunjukkan kita mengizinkan dia. Atau kalau memang kita mau, ya udah ucapkan aja, balas boleh. Tapi nggak kita izinkan dia masuk juga boleh. Jadi tamu itu ya harus mengikuti yang punya rumah gitu. Jangan pula mengikuti tamu, maksa tamu tadi mau masuk ke dalam rumah kita, yang nggak boleh. Nah,
Tapi kalau tamu kita, kaum kerabat kita yang datang dari kampung kita gitu kan, ya kejam kali lah kita itu kan. Ya, datang jauh-jauh dari kampung sana mau ke rumah kita, lalu gak kita terima, kejam kali lah. Atau teman kita jauh-jauh datang ya kan, dari Brastagi, Pak Matondang ke rumah kita ya kan, gak kita terima, wah kejam kali lah kita. Atau kita datang ke Menjahe tempat Pak Matondang gak terimanya, waduh kejam kali lah Pak Matondang itu. Atau kita ke Malaysia ya kan, tempat Pak Asman atau Pak Adeswandi gak diterimanya, kejam kali itu. Nah, jadi artinya itulah tamu tadi. Lalu di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ya kan, awala adullukum ala syai'in ija fa'altumuhu tahab baitumul aksus salam bainakum. Rasulullah SAW juga bersabda, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan mendapatkan jalinan cinta kalian? Yaitu apa? Sebarkan salam di antara kalian. Jadi agar kita, kata Rasulullah, kalau kita mau mendapatkan cinta itu sebarkan salam. Ya, salam. Jadi disebarkan salam itu. Jadi kalau mau mendapatkan apa, sebarkan salam. Salam itu hukumnya wajib dijawab, mengucapkannya sunat. Tapi ada juga salam tidak wajib dijawab. Ada salam tidak wajib dijawab. Bahkan tidak boleh dijawab. Tidak boleh dijawab. Ada salam haram dijawab. Ada salam haram dijawab. Ada juga salam ketika kita mengucapkan tidak butuh jawaban. Nah, itu ya. Tidak butuh jawaban. Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, itu hukumnya kalau kita jawab haram. Assalamualaikum, kata dia. Udah diam aja kita. Kenapa? Karena kalau kita jawab haram hukumnya. Diam itu lebih baik. Ya. Tapi ada juga salam tidak boleh dijawab. Kalau dijawab itu rusak kita. Rusak kita. Kalau dijawab. Nah, rusak kita. Ketika kita sholat berjamaah, imamnya mengucapkan salam. Pas terakhir, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Nanti rusak sholat kita. Batal. Jangan pulanya, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita bilang, nggak boleh. Yang boleh hanya salam juga kita ucapkan. Nah, ada juga salam itu nggak butuh jawaban. Kita ucapkan, tapi nggak perlu kita menunggu jawabannya. Nah, itu silakan aja masuk. Ketika kita masuk ke daerah, ke kuburan, nah itu nggak perlu menunggu jawaban. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan ditunggu jawaban dari mereka baru masuk. Langsung aja masuk. Nanti kalau ditunggu jawaban mereka, dijawab mereka lari pula awak kan gitu. Nah, jadi makanya salah seorang sahabat Abdullah bin Umar sering berkeliling di pasar. Suatu hari seseorang datang dan bertanya kepadanya, apa yang akan Anda lakukan di pasar gitu? Anda bukan seorang pedagang, tidak juga membeli dagangan. Anda juga tidak duduk dalam pengurusan pasar. Nah, namun mengapa Anda sering berada di pasar? Ibnu Umar menjawab, aku sengaja setiap pagi ke pasar hanya untuk mengucapkan salam kepada muslim yang aku terima, yang temui. Jadi gitu. Jadi Ibnu Umar ini kan anak Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab itu nggak pedagang, nggak ada bisnis juga di sana. Tapi tiap hari dia ke pasar, artinya ke pajak lah kalau bahasa Medannya. Ya kan? Ngapain kau kemari?
bukan pedagang, bukan apa. Ya, aku memang sengaja kemari hanya untuk mengucapkan salam kepada orang muslim yang kujumpai. Jadi hanya mengucapkan salam. Masya Allah. Itu adalah aktivitas Ibnu Umar. Nah, jadi sampai begitulah mereka, para sahabat-sahabat itu selalu ya menyebarkan salam. Nah, inilah ya beberapa pelajaran dari 1 sampai 8 tentang bagaimana akhlak dan juga dalam hukum Islam, dan contoh-contohnya ya tentu masih banyaklah contoh-contoh yang lain. Nanti kalau memang mau lihat, buka dalam kitab Min Muqawimat, itu banyak sekali contoh-contoh akhlak yang mulia dan contoh-contoh akhlak yang tidak mulia. Ada dalam kitab Min Muqawimat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Agak kurang nyambung tadi, maksudnya signal Ustaz. Oh iya. Tapi kalau yang Ustaz bilang gak diterima di Malaysia, waduh, masih banyak saudara kita di sini Ustaz. Oh, masih ada diterima Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama kalau dibilang orang hati pasti diterima. Ya, ini bagaimana hukumnya itu? Saya pernah datang ke rumah orang itu, masih depan pintu. Saya dengar ada musik, ada orang bercakap, ada orang, pokoknya adalah orang di rumah itu. Tiba-tiba saya mengucapkan assalamualaikum, senyap Ustaz. Senyap gitu, artinya mereka menolak itu. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita lakukan seperti itu juga gitu Ustaz? Iya. Jadi kan ada adab di dalam mengucapkan salam tadi. Salam itu secara pertemuan kita, perselisihan, hukumnya wajib kita jawab. Namun ada salam tadi, salah satu tanda izin. Tapi dia tidak mengizinkan. Dan kita tahu di dalam rumah itu ada mereka. Karena kita dengar dia ada musiknya, ada apanya. Berarti ada orang di dalam. Tapi kita mengucapkan salam, mereka nggak menjawab salamnya. Itu bagaimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena itu hak dia. Karena dia nggak mau menjawab salam. Makanya ada orang yang mengucapkan salam, itu batasnya cuma 3 kali. Nggak boleh lebih. Makanya kalau ada tamu di luar, hanya 3 kali. Assalamualaikum. 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 Udah. 3 kali itu aja. Makanya adab kita juga menelepon orang pun 3 kali juga kan. Kalau nggak diangkat pertama, udah. Kedua, udah. Ketiga, udah. Kalau sudah 3 kali, udah nggak usah lagi dihubungi. Gitu. Jadi oleh karena itu, karena rumah itu tadi bisa saja juga antinya, anti apa ya, anti, kadang nggak kedengaran orang di dalam, bisa jadi. Makanya kita kalau umpamanya selain kita nggak mengintip, itu boleh. Umpamanya ke rumah saya. Rumah saya itu kalau di depan saja dia mengucapkan salam, sementara saya di kamar, itu nggak didengar. Maka dia jalan ke samping. Umpamanya ke samping rumah saya itu, tapi dia nggak ngintip, dia mengucapkan salam aja. Assalamualaikum. Baru. Boleh kalau hal yang seperti itu. Itu boleh ya. Kalau kita ke sampingnya, tapi jangan mengintip. Jangan mengintip ke dalam. Kita hanya mengucapkan salam saja. Karena bisa saja nggak dengar. Gitu. Jadi kalau ke rumah saya datang, kalau mengucapkan salam itu dari depan 1 kali nggak ada jawaban, pergilah ke sampingnya. Insya Allah kalau ke samping kedengaran. Kebetulan saya di belakang itu. Karena kamar saya itu di belakang. Jadi kadang-kadang dari depan nggak kedengaran gitu. Ya. Atau umpamanya yang kedua, sebelum kita
nyampe atau udah nyampe, di miss call dulu. Miss call dulu atau di WA dulu, boleh. Gitu. Itu boleh juga. Karena rumah orang kan berbeda-beda. Gitu. Tapi kalau tadi faktanya, kalau mereka tadi main musik, ya, atau juga bercakap-cakap kita mendengar, kalaupun kita mengucap salam pun mereka dengar, tapi mereka nggak mau membalas salam kita, berarti mereka nggak menerima kita. Ya sudah, cukup 3 kali aja. Assalamualaikum. Kita yakin mereka dengar. Assalamualaikum. Nggak dengar, nggak mau juga ada jawabannya. Udah 3 kali kan, udah selesai 3 kali, pulang. Jadi berarti kita nggak diterima. Dan itu merupakan hak dia. Kenapa? Karena dalam ayat itu dikatakan jelas, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Hatta tasta'nisu itulah menunjukkan ada izin. Jadi jangan kalian masuk ke rumah orang sehingga dia mengizinkannya. Hatta tasta'nisu. Sehingga dia mengizinkannya. Kalau nggak mengizinkan, nggak usah. Ya kan? Wa tusallimu ala ahliha. Dan juga mengucapkan salam. Ya. Jadi kalau dia nggak mau menerima, nggak dibalas salam kita, ya sudah berarti dia tidak mengizinkan. Gitu dia Pak Des. Syukur Ustaz, saya kira karena dia tahu hukum wajib menjawab, wajib membalas salam itu berlaku gitu, enggak Ustaz ya? Enggak. Ya, kan di situ kan ada kalimat hatta tasta'nisu tadi. Berarti dia nggak mengizinkan di situ. Ya. Ya, syukur Ustaz. Iya Pak, iya. Baik. Ada lagi yang lain? Baik, silakan kalau masih ada. Kita masih punya waktu. Tentang menyebarkan salam ya. Poin ke-8 ya. Ada. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, silakan Pak. Silakan Pak Jun. Ya, ini ada menghormati tamu dan menyebarkan salam dari saya. Iya. Kalau dilihat dari hadis muttafaq alain ini, hadis riwayat muttafaq alain ini, itu kalau kita menghormati tamu atau siapa saja yang mengimani Allah, itu tandanya kita mengimani Allah ya. Nah, kalau ini menghormati tamu itu ada hubungan juga dengan hari akhir. Itu mohon penjelasan nanti satu gimana deh. Kita menuntut ilmu dan di ini karena kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir kan Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang menyebarkan salam tadi Ustaz, ada juga kajian bahwa kalau orang yang nggak seiman dengan kita mengucapkan assalamualaikum, itu ada juga kita cukup menjawab dengan waalaikum. Jadi apakah mana ini Ustaz? Tadi Ustaz bilang itu haram kalau kita membalas ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi dari orang kafir gitu Ustaz. Tapi ada juga saya dari dengar ini dari Ustaz, itu cukup kita membalas dengan waalaikum gitu. Terus yang kedua Ustaz. Iya. Ya, terus apa tadi lagi? Yang tadi hadis riwayat Muslim itu juga Ustaz. Itu yang kata Rasulullah itu yang apabila kalian mau ada tugas itu yang kalian lakukan akan mendapatkan jalinan cinta kasih. Nah, maksudnya jalinan cinta kasih ini gimana Ustaz? Karena kita tahu juga jargonnya Yang pertama adalah mengenai tentang hubungan dengan akhirat. Artinya
ini disebutkan oleh Rasulullah, ada hubungan amal itu dengan akhirat. Sampai dia katakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maksudnya. Berarti kan ada juga orang yang beriman dengan Allah, tapi dia nggak percaya kepada akhirat. Tapi kalau orang yang beriman itu kan dia wajib percaya dengan akhirat. Nah, kalau orang Nasrani itu percaya kepada Tuhan, kan gitu. Di dalam hadis ini dikatakan berarti dia mengimani Allah dan hari akhirat. Berarti sudah komplit itu, sudah lengkap itu semuanya. Kalau dia betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan itu saja. Hubungannya tentang beriman dengan Allah dan hari akhiratnya. Itu kaitan hubungannya. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada yang lain maksudnya gitu. Nah, lalu yang kedua, berkaitan dengan menjawab salam tadi, ada beberapa jawaban yang mana itu dibolehkan. Namun, ya kembali kepada pilihan kita gitu. Tapi ada juga yang nggak boleh. Yang tidak boleh itu, yang saya maksud adalah lengkap dia jawabannya. Ketika mereka mengatakan Assalamualaikum, lalu kita jawab Waalaikumsalam. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita menjawab dengan Waalaikum, nah itu boleh. Kenapa? Jangan ikut salamnya. Jangan Waalaikumsalam, jangan. Waalaikum saja boleh. Atau kita diam. Jadi jawaban di situ jangan sampai Waalaikumsalam. Karena kalau umpamanya kita sampaikan Waalaikumsalam, berarti kita juga ikut mendoakan dia dengan salam itu gitu. Maka nggak boleh kita mengucapkan sampai Waalaikumsalam. Dan hukumnya haram. Tapi kalau hanya Waalaikum, boleh. Tapi jangan sampai Waalaikumsalam. Atau kita diam. Ada lagi di dalam beberapa penjelasan riwayat Waalaikumsalam. Itu nggak boleh juga. Dilarang Rasulullah. Makanya Rasulullah melarang Waalaikumsalam, kita bilang. Dan atas kau kecelakaan. Nggak boleh. Makanya yang boleh itu cuma itu saja. Waalaikum. Dah. Atau diam kita. Diam kita. Kenapa? Karena kalau kita jawab, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu bagian daripada ibadah kita. Itu yang kedua. Lalu, berkaitan dengan yang ketiga, hadis ini berkaitan yang ketiga, ini sebenarnya makna saja. Tidak ada hubungannya dengan agama sebelah. Ya, cinta kita di situ ya saling menyayangi, saling menghargai, kan begitu. Itu yang dimaksud seperti di situ dalam hadis ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama mereka, ya dengan cinta kasih. Tapi kalau umpamanya kita risih melihat terjemahannya begitu, ya kita ganti aja. Bahwasanya
Yang dimaksud di situ saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Boleh. Nah, seperti itu. Ya, di antara mereka. Begitu dia, Pak. Dari pertanyaan yang 3 tadi. Alhamdulillah. Ya Ustaz, biar lebih pemahaman kita lebih mendalam gitu Ustaz. Iya, benar. Iya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tapi kalau tadi hubungan dengan hari akhir itu kan, ini kan ada rukun iman kita Ustaz ya, termasuk udah hari akhir itu Ustaz ya. Iya. Kan, artinya mungkin kalau di hari akhir itu kan kita nanti dihisab Ustaz ya. Berarti ini menjadi menghormati tamu ini, hisab kita tadi akan menambah, memberatkan pahala kita gitu ya Ustaz. Mungkin gitu juga kali Ustaz ya. Ini sebenarnya kan begitulah pentingnya. Jadi kalau bahasanya ini kan pentingnya penguatan saja. Begitulah pentingnya menghormati tamu itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak hanya cukup dengan iman kepada Allah, tapi hari akhirat. Sampai begitulah pentingnya menghormati tamu. Dan juga otomatis ya mengingatkan kepada kita ketika kalau kita berbicara dengan akhirat adalah ada hubungannya diri kita dengan akhirat. Kenapa? Karena nanti kita semuanya di akhiratlah tempat pembalasannya. Gitu dia, Pak. Iya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Terus sama yang sedikit yang cinta kasih itu, Ustaz. Kalau di kita kan ada ini. Kita sayang cinta itu karena Allah. Cinta dan rindu karena Allah. Baik ya. Baik, silakan kalau ada lagi. Lanjut. Masih bisa lah, satu pertanyaan masih bisa lah. Cinta dan sayang karena Allah, aku mencintai karena Allah, aku benci dan rindu karena Allah gitu Pak. Kalau nggak salah di kitab apa tuh? Kitab Pila-pila Nafsiyah kalau nggak salah. Pila-pila Nafsiyah. Cinta dan benci karena Allah. Iya betul Pak Ustaz. Cinta dan benci karena Allah. Pila-pila Nafsiyah. Iya betul, Pila-pila Nafsiyah. Iya. Dalam kitab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan. Tadi kan Ustadz, kalau kita mau bertamu, jadi belum ada jawaban dari pemilik rumah Ustadz. Sumpama Ustadz, ini kan ada jadwal umpamanya halakoh lah Ustadz. Halakoh kami hanya 3 orang. Jadi ini pintu udah saya buka Ustadz. Sudah memang untuk mau dipersilahkan masuk lah semua. Ke depan saya masih di belakang Ustadz. Kan tempat duduk ada di dekat pintu Ustadz. Jadi Assalamualaikum katanya. Dia kena pintu udah terbuka, orang nggak ada lihat, dia masuk langsung duduk di tempat Ustadz. Tapi belum ada jawaban umpamanya. Belum ada jawaban salam. Kalau dia nggak mengerti tadi kan langsung masuk Ustadz atau lupa atau apa begitu. Jadi kita udah sama saling tahu, udah sama belajar Ustadz. Jadi Assalamualaikum katanya. Memang kita nggak mau jawab itu Ustadz, sengaja. Karena kita nggak mau masukkan dia dulu gitu Ustadz. Iya. Dia terus masuk atau bagaimana Ustadz? Harus dia tunggu jawabannya baru masuk. Karena salah satu tadi kan niat udah ada mau berkumpul bersama gitu. Kalau dia mengerti kan nggak mungkin masuk Ustadz. Atau kalau kita juga untuk ngetesnya, ya dia juga bagaimana gitu Ustadz. Kalau dia masuk aja atau harus menunggu jawaban, demikian Ustadz. Iya Pak. Iya, dia nggak boleh masuk saja. Dia wajib menunggu jawaban dari Bapak yang punya rumah gitu. Kecuali memang sudah ada akad dari awal. Saya halakohnya di rumah saya. Tapi kalau sudah saya buka pintu,
Walaupun kalian ucapkan salam nggak saya jawab, dan kalian saya ternyata di belakang, silakan masuk. Itu kecuali itu sudah ada akad begitu. Tapi kalau nggak ada akad, dia berdosa, nggak boleh dia masuk itu. Dia harus tunggu di luar. Jadi itu bisa jadi walaupun sudah sama-sama ngaji, bisa jadi dia lupa. Makanya perlulah kita ingatkan kembali tentang persoalan masalah pembahasan itu. Ya mungkin bisa macam Pak Matonda mengungkapkan ya bahwa kalau saya lihat di dalam kitab pilar-pilar nafsiyah, Bapak bilang begitu, atau di dalam kitab MDI yang pernah kita pelajari, kalau ada yang mau datang ke rumah kita, ketika yang punya rumah belum menjawab, itu nggak boleh kita masuk. Nanti boleh kita mengingatkannya. Jadi orang yang tadi masuk ke dalam rumah kita tanpa seizin kita, walaupun sudah sering dia datang ke rumah kita, tetap juga tidak boleh. Usahakan tadi tamu. Sementara itu anak kita sendiri pun itu, anak kandung kita masuk ke rumah kita tanpa dia mengucapkan salam, hukumnya juga haram gitu. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah aku sendiri sebagai anak kandungnya? Iya, kata Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan, apakah kau senang ketika melihat ayahmu telanjang kau masuk? Oh tidak ya Rasulullah. Kalau begitu ucapkanlah salam. Sampai begitu. Apalagi tadi kawan halako. Sedangkan anak kandung sendiri nggak boleh kan. Yang boleh itu kan cuma suami istri. Karena yang bisa melihat tubuh kita itu semua hanya istri kita. Begitu juga istri kita. Yang boleh melihat tubuh istri kita itu semua, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, cuma kita. Kalau anak kita kan nggak boleh. Gitu. Jadi usahakan kawan halakoh, orang anak kandung kita sendiri juga wajib bersalam. Gitu. Jadi perlu diingatkan nanti Pak, kalau yang begitu tadi. Gitu Pak ya. Untuk selalu mengingat kaji kan terkadang begitu Ustaz. Belum kita jawab udah masuk dah gitu. Nah itu artinya salaman aja ya kaji saya gitu. Iya. Maka Ustaz. Iya. Pak Ustadz, ini pertanyaan saya Pak Ustadz dari Bang Reja ini. Apa itu? Ustadz mau bertanya, makna dari Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa itu Ustadz maknanya Pak Ustadz? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya iya. Jadi semua itu ya Allah wal awal wal akhir, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Itu makanya ketika kita tadi, mana yang kita dahulukan? Apakah iya? Jadi Allah itu tidak boleh lupa dalam diri kita. Gitu. Tidak boleh sama sekali. Bahkan satu detik pun tidak boleh kita lupakan Allah. Gitu. Makanya apapun yang ada itu semuanya karena Allah. Gitu. Semuanya karena Allah. Karena Allah yang menggerakkan kita. Gitu. Hari ini kita bisa bergerak, itu karena Allah pinjamkan kodratnya sama kita. Hari ini kita bisa ngaji, karena Allah pinjamkan ilmunya sama kita. Jadi kalau begitu, ya Allah lagi, ya Allah lagi. Ya memang Allah lagi, di mana-mana ya Allah lagi. Gitu. Makanya kalau dalam kajian tasawuf itu, ataupun di dalam kajian tarikat itu, ya Allah itu ya senantiasa. Gitu. Bahkan dalam kajian-kajian kita juga disebut dengan, itulah yang namanya punya ruh. Apa itu ruh? Idrak sillah billah. Kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Makanya kalau kita buka dalam kitab kita sendiri namanya pilar-pilar nafsiyah itu, bahwasanya zikir itu ada dua. Ada dia zikir af'al, ada dia zikir lisan. Kalau zikir af'al itu berarti seluruh perbuatannya harus ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah jalannya, apakah cakapnya, apakah duduknya, apakah semuanya ada hubungannya. Gitu. Gitu. Jadi memang awalnya Allah, lagi Allah, lagi Allah, lagi Allah. Ya betul itu. Begitu.
Gitu ya, Bang. Nah, makasih begitu Bang Raja ya. Tetap Allah terus kita selalu kita ingat ya. Insya Allah Bang Raja. Alhamdulillah. Baik ya, mungkin cukup Bapak ya. Karena waktu juga nanti kita Ada sambung lagi lagi. satu boleh, masih nggak ada waktu ya? Jam berapa? Ada lagi Jam satu 7. gimana Ustaz? Ada satu lagi mumpung ingat Iya. Apa itu Pak? Gini Ustaz, ya kita menghormati tamu dan menjabarkan salam ini. Gini Ustaz, hama ini hukumnya bagaimana Ustaz? Kita ingin bertamu, ingin apa? Ya bertamu lah Ustaz ya. Terus, tapi karena ada yang belum selesai urusan-urusan lain, nanti ya urusan dunia nih, misalnya urusan materi, Utang. itu malah itu yang mau kita tamu ini menghindar. Jadi seolah malah ini jangankan kayak apa adab menghormati dan bertamu, urusan silaturahmi juga jadi agak ini tertutup gitu Ustaz. Nah dalam ini bagaimana sikap kita sebagai mungkin yang akan menerima tamu ataupun bertamu terhadap hal-hal gini Ustaz? Iya. Jadi di dalam Islam itu memutuskan hubungan silaturahmi hukumnya haram. Jadi oleh karena itu, kalaupun ada sikap-sikap seperti tadi, kalau dia mau memutuskan hubungan silaturahmi, maka perbuatannya itu menjadi haram. Lalu bagaimana dengan kita? Ya kita nggak usah ikut-ikutan. Kita tetap mau menjalin hubungan silaturahmi agar kita terhindar dari dosa. Gitu. Jadi kalau ada orang umpamanya yang nggak mau menjawab salam kita, nggak mau mengapai kita, biarkan aja. Kita tetap melakukannya. Gitu. Kenapa? Karena dia sendiri yang menerima daripada dosa itu sendiri. Gitu. Yang jelasnya kita jangan ikut-ikutan. Ketika dia nggak mau tegur, kita juga nggak ikut tegur. Itu nggak boleh. Begitu dia, Pak. Ya. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ringkas dan padat dan tepat Ustaz. Baik, terima kasih semua kepada Bapak-Bapak. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Bang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Pak Ustadz hari Minggu Pak Ustadz ya, jangan lupa Pak Ustadz ya, hari Ahad. Oh iya, siap. Insya Allah. Ya, Hadir nanti hari Ahad kita semua ya. Jumpa nanti kita lagi. Secara offline. Alhamdulillah. Baik ya Bapak semuanya, sudah cukup dulu kita, sudah waktunya sudah memang mencukupi. Insya Allah kita sambung lagi di Rabu depan ya. Syukur Ustadz ya, syukur Ustadz atas ilmu waktu materinya. Semoga Pak Ustadz diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga Bapak-Bapak yang hadir sini, kita sama-sama dimudahkan Allah ya. Yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya. Yang masih sakit keluarganya semoga diberikan Allah kesembuhan. Yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anaknya yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup macam dengan doa kita bermajelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya. Ya Pak Ustadz, syukur Pak Ustadz. Ya Pak. Baik ya, alhamdulillah. Bapak-bapak semuanya, selamat beraktivitas. Tetap kita ingatkan, semoga saya berharap kita hari Ahad nanti bisa kumpul semua ya. Dan juga yang mau bayar uang tabarruah sudah bisa juga. Udah boleh lah ya. Oke semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih nih Pak Junaidi, Pak Dedi, Pak Asma, Bang Surya,
Pak Des, Pak Hotman, Pak Junaidi, Pak Maroni, Pak Nur, Bang Reja, Pak Jarod, Pak Sukron, Pak Julhaidi, sama Ibu Juharidah. Makasih semuanya. Saya tutup ya. Kok macet? Enggak. Oke ya. Pak Montondang belum. Pak Montondang, makasih Pak Montondang. Lupa Jangan saya. dilupakan Pak Matondang. Pak Montondang, makasih Pak Montondang ya. Oke ya. Salam sukses. Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak mau mati? Oke.